Hello everyone, today we will discuss a very important topic in the context of training in correctional institution, namely instructional communication in the handicraft class development program at the Selat Panjang State Detention Center branch. Let's explore this fascinating topic together and collaborate to create an inclusive and empowering learning environment for all parties involved. Nah, mungkin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, Rifas, terkait dengan jurnal yang berjudul Komunikasi Instruksional Instruktur pada Program Pembinaan Kelas Kerajinan di cabang Rumah Tahanan Negara Selat Panjang yang ditulis oleh Muhammad Hanafi pada tahun 2017. Nah, mungkin sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan mengenai apa itu komunikasi instruksional. Mungkin saya mengulang sedikit mengenai pengertian komunikasi instruksional menurut Pawit M. Yusuf, bahwa beliau menjelaskan komunikasi instruksional merupakan proses komunikasi yang dirancang dan dipola secara khusus untuk menanamkan pihak sasaran, yaitu komunikan, dalam hal adanya perubahan perilaku yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, adapun metode yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, menggunakan teori simbolik. Mungkin penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang secara utuh atau menyeluruh bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, dalam jurnal ini itu menggunakan teori simbolik. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa teori simbolik ini pertama kali dicetuskan oleh George Herbert itu tahun 1863, yang didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Nah, esensi dari interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Nah, makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan orang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri atau pikiran pribadinya. Nah, ada 3 konsep penting yang dibahas dalam teori simbolik. Hal ini sesuai dengan pemikiran George yang dibukukan dengan judul Mind, Self, and Society. Nah, kemudian hasil dari pembahasan metode komunikasi instruksional instruktur pada pembinaan kelas kerajinan tangan cabang Rumah Tahanan Negara Selat Panjang. Itu pertama tadi ada metode komando. Ini merupakan pendekatan mengajar yang paling bergantung kepada komunikator. Komunikator menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan komunikannya. Nah, dalam konteks kerajinan tangan cabang Rutan Selat Panjang, ini instruktur mengawali metode komandonya dengan menjelaskan dan menunjukkan sebuah gambar kerajinan tangan berupa miniatur yang nantinya akan menjadi bahan pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu ada metode latihan atau praktek. Metode latihan merupakan metode di mana komunikan melaksanakan kegiatan latihan atau praktek untuk melatih dirinya. Metode yang kedua ini digunakan instruktur pada kelas kerajinan tangan. Dalam kelas ini menjadi metode yang sangat penting karena jika warga binaan sering melakukan latihan, maka akan semakin mudah untuk memahami dan kemungkinan akan cepat mahir untuk membuat sebuah kerajinan tangan. Nah, yang ketiga ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini digunakan instruktur pada kelas kerajinan tangan melalui penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab baik dari instruktur kepada siswa maupun sebaliknya. Nah, proses tanya jawab pada kelas kerajinan ini berlangsung pada akhir kelas sebelum instruktur menutup kelas.
Nah, hal ini sangat membantu proses pengajaran. Selain itu, dengan metode ini, instruktur akan mengetahui kesulitan yang dialami warga binaan saat proses belajar mengajar dan segera memberikan solusi terkait kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, adapun media komunikasi instruksional instruktur pada program pembinaan kelas kerajinan tangan cabang Rumah Tahanan Negara Selat Panjang tidak hanya metode yang menjadi poin penting dalam penelitian ini. Pemilihan media komunikasi instruksional pun menjadi hal yang penting dalam kelancaran dan kesuksesan komunikasi instruksional. Nah, media tersebut berfungsi untuk memperjelas ide-ide atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, yang sering digunakan dalam rutan Selat Panjang itu media komunikasi instruksional menggunakan audio, kemudian ada visual atau audio visual. Selain menggunakan media visual dalam pembuatan kerajinan, instruktur juga menggunakan media alat bantu seperti kertas, gunting, pensil, penghapus, penggaris, cat, dan kayu. Nah, penggunaan media ini sangat membantu instruktur dalam menyampaikan maksud dan makna instruksi yang diberikan. Alat-alat tersebut digunakan untuk membuat kerajinan tangan dan memperlancar proses pembuatannya. Dengan adanya media komunikasi instruksional ini akan memudahkan warga binaan untuk mencerna instruksi dan maksud dari instruktur. Nah, dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa instruktur di kelas kerajinan tangan cabang Rutan Selat Panjang menggunakan media visual yang berupa gambar dan papan tulis serta menggunakan media alat bantu seperti kertas, gunting, pensil, penghapus, penggaris, cat, dan kayu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan juga oleh rekan saya, Fadli. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.